Gue bawa senter, kameramen ikut, sama lampu, slet. Itu ada tanaman gitu ke bawah kan. Dari tanaman itu keluar asap. Gitu. Terus pas Pak Leo datang, gimana? Kita mau cerita. Cuman hari ini kita nggak ada bintang tamu. Nggak, kita nggak ada bintang tamu karena kita mau bercerita sesuatu dan sebenarnya sih kayak jadi mengenang. Ini adalah 7 tahunnya almarhum Pak Leo Berpulang. sore. Ombre Mas Bre, semuanya tahu bahwasanya Pak Leo itu adalah salah satu sosok yang menemani Gue. Pak Harsup dalam berkelana. Iya, dulu Ke tempat-tempat yang sekiranya penuh dengan cerita mistis, Iya, betul. percaya nggak percaya. Betul, itu adalah satu program yang ya memang membuka jalan buat gua di dunia entertainment lah. Percaya nggak percaya? Tergantung bagaimana Anda menyikapinya. Nah, itu ikonik banget tuh, Pak. Ikonik, Bapak gua nggak dulu, Pak. parah. Saya kalau nggak ikonik tuh saya nggak pernah akan mau bawain Cuma sebuah gini deh. acara. Iya kan? Kita tuh penasaran, kayak arwah. Penasaran. Melayang dong. Iya. Sosok almarhum itu kayak apa sih Pak sebenarnya Pak Leo ini Pak? Orangnya tuh, maksudnya yang pertama adalah orangnya tuh kayak gimana sih? Kita tahu semua botak. Iya. Dan gue memang manggil dia akhirnya Gundul. Oh gini. Gundul sama Jack panggilannya. Panggilan kita berdua Jack. Kojek. Nggak, Jack aja sebenarnya. Bukan dari Kojek sebenarnya. bukan Cuma dari Jack Kojek, aja. Jack aja. Jack. Kita kalau manggil gitu satu iya. sama lain. Nah, perjalanan gue kenal sama Pak Leo nih, mungkin gue udah pernah cerita beberapa, tapi pertemuan kita itu adalah pada saat kita ngebahas Rumah Pondok Indah. Jadi Rumah Pondok Indah itu bisa sampai viral saat itu, sampai meledak banget, itu emang gara-gara kita sebenarnya. Tukang nasi goreng. Sebelum yang tukang nasi goreng. Oh, sebelum tukang nasi. Sebenarnya gue harus meluruskan cerita. Nggak tahu udah ada yang dengar apa belum, tapi nasi goreng itu tukangnya bukannya hilang. Tapi Jadi gini, Pondok Indah itu kan ini nggak dulu pernah diceritain nih. belum ya, saya belum pernah cerita. Belum pernah ceritain nih. Jadi Pondok Indah itu dulu kan 2 jalur ya, yang arah mau ke Pondok Indah, yang sama Boulevard. Boulevard. Nah, di Rumah Pondok Indah yang kita jadiin syuting itu ada di sebelah kiri yang arah ke Pondok Indah Yang Mall. ke arah, ya. Iya kan? Emang Nah, ada berapa? apanya? Kan rumah Pondok Satu Indah itu doang. kan cuma satu. Cuman kan? itu yang rumahnya udah nggak beraturan lah, tapi bangunannya tetap berdiri, atap Masih udah bisa nggak kita ada. lihat tuh sekarang. Sekarang udah nggak ada. Sekarang kayaknya udah direnovasi, udah dihancurin, bahkan kayaknya udah dibangun. Udah jadi bagus. Itu nggak jauh dari kantor polisi di situ, tahu kan? Sebelum atau sesudah? Sebelum kantor polisi, Oke. ya menuju ke PIM. Nah, ceritanya dulu itu awalnya adalah tukang nasi goreng lagi jalan, dipanggil sama security rumah depan, seberang rumahnya si Rumah Pondok Indah. Bang, mau beli. Nah, pada Pak, kan saat jauh, itu, Pak. Nggak kan Maksudnya, nyebrang doang. iya, maksudnya kan jaraknya cuman, tuh, Bang, gitu dipanggil gitu. Nah, daripada si tukang itu muter katanya, dia di situ. kan dia nggak mungkin ngelewatin Nggak mungkin, trotoar. ada tanaman. jalur hijau. Dulu ada dulu masih bentuk tanaman. Kalau sekarang kan udah jalur Yang udah beton. Kan nggak bisa kan dia dorongan, ya udah. Berhentilah dia di situ. Apaan? Ini. Oh ya udah dibikinin. Udah jadi, diantarin lah dia nyebrang. Jadi si gerobaknya di depan si Rumah Pondok Indah itu. Nah, ditinggalin, dia ngobrol. Oh, oke. Ada security apa lewat, lah kemana nih tukang gerobaknya nggak ada. Wah, konyol banget ceritanya Gitu. ya. Jadi sebenarnya kalau kita tahu ceritanya, ini Pak Leo yang cerita, lu ketawa dengernya. Oh, jadi sebenarnya bukan hilang. Bukan hilang terus diambil sama sosok goib di Apa rumah dari itu. rumah itu? Bukan ceritanya. Gitu. Tapi memang akhirnya lah itu bermula dari situ. Si tukangnya ada pas dia bingung lah, mau gerobak saya. Karena dia takut, wah gerobak gue dicolong nih. Gerobaknya Dia dibawa? Dibawa karena, ini kemana dicariin sama si petugas-petugas itu kan. Pondok Indah kan rumah ada security-nya. Memang ada security, ya. Jadi ya udahlah gerobaknya dibawa kayaknya ke kantor polisi. Habis itu dia kayak pulang. Ya udah, ini gerobaknya doang. Orangnya hilang. Wah, di rumah itu gitu.
Oh. Nah biasa akhirnya- orang Indonesia Iya, netizen bener-bener. zaman yang itu netizen zaman Dah. dulu meledaklah Akhirnya cerita meledak itu. Disitulah Ada tukang kenal nasi pertama goreng. kali sama Sama Pak Leo. almarhum. Nah, Oke. perkenalan pertama gue sama Pak Leo itu karena itu adalah gue sudah menjalankan syuting 4 episode. Itu adalah episode kelima. Rumah Pondok Indah itu, itu yang membuat acara PNP atau percaya nggak percaya itu meledak di Rumah Pondok Indah. di episode kelima itu. Tapi bukan gara-gara tukang nasi goreng. Bukan. Ceritanya adalah Ceritanya kenapa nih rumah apa namanya? Jadi gini, rumah itu tidak ada yang bertanggung jawab, siapa nggak tahu. Kenapa nggak dihancurin aja? Kenapa nggak dibangun? Akhirnya ya itu kita nggak pakai izin. Ya udah kita masuk aja syuting karena dikasih tahu nggak apa-apa Pak, pakai aja. Pakai aja. Suka banyak yang suka datang ke sini juga. Nah udah. Tapi dalamnya memang udah ada yang poin gini. Gua sama Pak Leo kagetnya adalah kita nemuin ada jarum suntik lah di situ segala macam di lantai. Heeh. oh dipakai. Dipakai buat orang-orang gitulah yang nggak bertanggung jawab lah. Terus dimulailah perjalanan itu, gua kenal. Yang pertama kali gua nempel banget sama Pak Leo itu cuma gara-gara minyak parfum. Parfum di Yes. Pak Leo pas lagi ngobrol gua gini. Kita lagi ngobrol serius. Nanti kita syutingnya gini. Oh, belum take. Pak Leo tuh lagi dikasih arahan sama sutradara gue. Set, tiba-tiba gue gini. Sorry, kenapa? Pak Leo, maaf nih, saya mau nanya boleh nggak? Iya. Pak Leo parfumnya Fahrenheit ya? Nah, mulai dari situ si Pak Leo, lah kok tahu? Sama, parfumnya sama kita. Oh. Mulai dari situlah. Klop. Klop gue. Oh, dapat chemistry-nya di situ. Dapat chemistry, udah berjalan lah segala macam. Akhirnya karena meledak, akhirnya pihak PH dan televisi saat itu memutuskan, coba gimana cara Pak Leo jadi bagian dari PNP. Terus ngobrol lah, dan gue setuju. Sorry, saat itu tuh Avantgarde ya Pak? Avantgarde. Terima kasih juga buat Avantgarde. Antv. Tayangnya di Antv. Tuh. Kan nggak Jadi, tahu nih. Banyak Nggak yang tahu nggak kan tahu. lo? Antv apa? Kok tahu ya? Ibun tahu deh. Ibun dia tahu. Nah, mulai dari situ tuh perjalanan gue sama Pak Leo dimulai lah. Penelusuran Mulai kemana. dari satu penelusuran ke penelusuran lain yang kita akhirnya mengalami banyak banget cerita, bahkan dari mulai cerita yang serem banget ada, cerita yang lucu ada, dan kalau kita tahu lo kan selalu ngelihat gue tuh sama Pali itu serius. Iya. Karena memang gue pada saat itu harus ditayangin, gue sebagai reporter yang harus mencari tahu, harus menjelaskan ceritanya apa. Jadi gue harus, dan supaya orang ini beneran nih, emang beneran kita nyari ceritanya. Semua ceritanya itu harus sebuah, jadi gini, bisa jadi itu cerita rakyat, folklore. Tapi di sama Pak Leo itu dijelajahi dulu. Kenapa sampai Kenapa ada kejadian seperti itu? ini? Jadi Pak Leo pun melakukan perjalanan lah ibaratnya. Apa istilahnya? Flashback. Bukan, bahasa kita apa? Kalau rekognisi. Iya. Retrokognisi, iya gitu. Walaupun kita nggak dari enactment-nya ya saat itu ya, memang tidak. Cuman bercerita aja kayak gitu. Cuman gini deh, penasarannya ya. Mungkin yang mungkin orang-orang pada nggak ada yang tahu. Pada saat melakukan hal itu, Pak Leo, sorry nih, dia melakukan ritual nggak sih sebenarnya? Dia tidak pernah melakukan ritual. Dia ritualnya dia itu cuma zikir doang. Setiap kali, pokoknya gini, kalau kita nyampe ke satu, misalnya kita melakukan penelusuran di luar kota. Setiap nyampe dia bilang, nanti gue zikir dulu ya, gue recharge tenaga dulu. Selalu cuma itu doang. Tidak ada kalau orang selalu, wah nih dukun. Pak Leo itu bukan dukun. Pernah nggak dituduh gitu? Wah pernah, udah sering. Walaupun Pak Leo punya kemampuan itu dulu, ya dia bisa melihat masa depan. Dia tahu misalnya kehidupan orang kayak gimana. Tapi dia lebih senang melihat masa lalu yang sudah terjadi untuk ngingetin sampai kejadiannya itu kenapa seperti ini supaya nggak kejadian di masa depan. Kira-kira kayak gitu. Cuma ada yang menarik ya, nanti kalau misalnya nonton di beberapa episode awalnya waktu Om Harsha jadi bintang tamu, dia cerita tentang rumah yang ternyata rumah dokter yang dibawa itu nggak taunya adalah tempat aborsi. Rumah kentingan. Rumah kentingan. Di Solo. Nah, rumah kentingan ini di sini tinggal diklik aja di sini. Itu menarik buat gua pada saat itu dengerin cerita lu adalah itu kan nggak sengaja Pak sebenarnya kan awalnya kan
Karena kan mau menceritain konon kabarnya rumah ini adalah begini Iya. gitu. Tapi ternyata menyimpan rahasia itu. Jadi Bahkan Pak orang-orang Leo sendiri pun sebenarnya tidak tahu kalau pada nggak ada. saat pada saat itu dia belum ngeh ceritanya apa. Karena dia hanya cerita dari researcher kita, ini katanya horornya kenapa? Yuk kita lihat. Nah, jadi Sama-sama perjalanan kita lihat. itu. Nah, dimulai dengan akhirnya ketahuan itu karena ada anak kecil yang narik jaket Iya, gua. iya, narik jaket lu. Iya, kan gue beras, ini apa nih narik jaket gitu. Terus Pak Leo juga, itu siapa gitu. Nah, Pak Leo tuh kalau ngelihat sesuatu kayak gitu, dia tidak langsung reaktif untuk bilang, ini gitu, enggak. Tapi dia Diam dulu. kenapa ya ini? Ada apa gitu ya? Baru sama dia ditelusurin. Set. Karena memang ternyata yang ganggu itu anak kecil gitu. Sampai ketemu lah. Itu. Cerita lengkapnya silakan dicari ya di search aja di video kita itu. Di episode lamanya Episode lama Kimata ya. awal-awal dulu kita masih ngobrol di Iya. ruang tamu situ kan. Nah, terus gini deh. Balik lagi tuh. Seserius itukah orang ini? Pak Leo. Pak Leo itu. Pak Leo tuh aslinya nggak serius. Jadi orangnya tuh senang bercanda. Tapi dia tahu pada saat dia tugas Oh, profesional, dia tuh mengerahkan segala tenaganya dia gitu. Jadi pada setiap kali kita syuting, kita waktu itu biasanya 9 orang kalau nggak salah yang pergi sekalian ya. Karena ada kameramen, soundman, sutradara, asisten sutradara, terus researcher. Oh, researcher script. Iya. Script Ya udah juga itu ada ya. total 9 sama istrinya Pak Leo dulu. Nah, dia selalu ngejagain kita semua setiap kali syuting. Buat 9-9-nya itu. secara Jagain. spiritual dia ngejagain bener. Karena dia nggak mau sampai ada yang kemasukan lah kena, ketempelan lah. Ketempelan mas saya sering dulu gitu kan. Nah, jadi dia hanya di momen-momen tertentu dia serius. Tapi sisanya, makanya gua sama dia bisa cocok, bisa temenan. Emang kocak Karena orangnya kocak banget. Oke. Terus, Sya, ketika penelusuran itu terjadi gitu ya, di tempat ini, tempat itu, tempat sini. Pernah nggak Pak si almarhum ini tuh, aduh gua salah nih. Harusnya bukan ini nih ceritanya. Gitu. Pernah nggak? Dia salah. Maksudnya dia mencoba menerima informasi dari researcher, dicari tahu sama dia. Oh, ini nih. Tapi ternyata pas udah ketahuan, bukan. Ternyata bukan ini nih ceritanya gitu. Pernah ada. Tapi gini, gue pada saat lo cerita ini, gue inget dia pernah, dia tidak salah. Dia hanya perlu mengkonfirmasi beberapa ceritanya. Jadi cerita yang kita dapat ternyata itu cerita yang dibuat sama orang tertentu nih. Oh, gitu. Di-create. Jadilah akhirnya ya kita base-nya itu. Karena pada saat itu kita belum sampai ke lokasi, tapi pada saat ke lokasi kita angkat ceritanya itu sampai dia yang cut dulu. Kenapa? Ini ceritanya beda. Gua nggak dapet cerita ini, gitu. Gua nggak dapet cerita ini. Kok bukan dia salah ya? Bukan dia salah. Bukan salah, tapi jadi kok ternyata ini nih gitu. Sebentar gitu. Oh. Ini ceritanya. Akhirnya kita cut dulu sebentar, kita rembukan. Dia pelan-pelan tuh ngomong. Jangan sampai ketahuan ya. Sebenarnya ini ceritanya bukan itu. Jadi gini. Sampai dengan kejadian yang salah satu episodenya lu itu sampai nggak boleh tayang yang didatengin orang. Ternyata itu. akhirnya terkuak gitu kan, something sampai orang itu sampai mengancam lah. Iya, ibaratnya kayak gitu. Wah, gua nggak tahu kondisi itu orang kayak gimana juga. Dan gue juga nggak pada Tapi setelah itu nggak ada cerita lagi. Nggak ada cerita lagi, udah clear. Karena memang nggak jadi tayang. Karena nggak jadi tayang. Ya udah, kata Pak Leo, ya udahlah, nggak usah tayang deh. Nggak usah tayang, udah biarin daripada kenapa-napa. Pada saat itu kita hanya menyelamatkan program pada saat itu. Andai kata itu filenya ada. Ada, filenya masih ada. Filenya masih ada. Gua yakin Avantgarde masih pegang filenya. Pasti. Karena dulu sistemnya belum digital, dulu masih analog. Gitu. Kita dulu belum pakai kamera digital. Jadi benar-benar pakai handycam yang dulu ada yang model segini kan, yang kecil ramping, mereknya macam-macam lah gitu. Sony siapa yang terkenal? Iya, udah ada LCD-nya gitu, udah pakai yang model sama kayak gitu. Sama Kenwood. Alah, Kenwood. Kok Kenwood sih? Kenwood mah hi-fi, Pak. Hi-fi ya, salah. Hi-fi. Itu hi-fi. Iya. Nah, jadi kalau misalnya, sorry teman-teman juga mau cerita, ada beberapa tayangan Om Harsha itu yang kayak di PMK, Om Harsha juga pernah cerita gitu ya. Itu rumah itu gitu, si rumah yang ada di Jakarta Barat lah ceritanya kayak gitu. Itu pun gua kaget juga sih.
kalau pada saat kita datang ke situ tuh, damn ini nggak jauh dari tempat kita tinggal, dan dia di tengah kota gitu. Ternyata kok ada yang sehoror ini gitu, ya kan? Sama Kayak satu gitu. lagi, silakan dicari di YouTube. Avantgarde itu ternyata nggak banyak zaman dulu ya, mungkin dari Antv-nya kali ya. Nggak banyak diupload ke YouTube, cuma salah satunya itu yang paling menarik dan tidak pernah lupa dari gue itu adalah Tragedi Bintaro. Oh iya, Tragedi Bintaro. Yang kereta ya. itu. Sedalam apa ketemunya Pak Leo ini? Yang di situ? Ketemu di situ. Semua Yang dia menceritakan, dan dia menggambarkan keadaan pada saat terjadinya collision itu. Kondisi orang-orang yang sesudah kejadian kayak apa, yang orang kejepit lah, dia ngeliat lah segala. Pada saat itu Pak Leo cuma ngasih gue sedikit gambaran sampai gue melihat gitu, yang cukup bikin kaget juga sebenarnya menurut gue ya. Ini gue kaget juga. Udah nanti aja ceritanya, dia sampai kayak gitu. Nah sesudahnya baru gue ngomong, mulai dari situlah gue inget banget, mulai dari si Tragedi Bintaro kita angkat ceritanya. Gue itu kalau misalnya lagi syuting udah mulai enek, rasa gue mual, nah itu pasti ada yang nempel di gue atau di sekitar gue. Dan dia pasti tahu. Dan dia tahu, dia cerita. Dia tahu. Lo tenang aja ya. Iya, Lo tenang dulu ya gitu. Lo nggak usah panik, nggak udah. Nah dari situ gue diajarin. Segitu ngejagainnya ya. Segitu ngejagainnya, karena memang pada saat kita syuting orang ngelihatnya kayak alah cuma syuting ngomong apa, enggak. Iya benar. Lu ikut penelusuran kita di Kimata aja. Benar. Kalau lu nggak ngerasain yang aneh-aneh itu nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Cuman produser kita aja Bu Elda yang emang dablek. Dia mah kagak berasa dia. Apa-apa. Nah satu nih yang gue belum pernah cerita kayaknya adalah gue syuting di daerah Depok. Semua orang pasti tahu dan akrab dengan Jembatan Panus. Iya. Tahu kan? Nah, Jembatan Panus itu kalau ditanyain katanya nih ya, ada yang inget pembangunan jembatan itu tuh jembatan hilang katanya. Jembatan itu hilang. Jadi gini, sampai sekarang orang ditanyain, siapapun yang orang paling tua tinggal di sana ditanya, nggak tahu tuh di jembatan dari tahun berapa ya, gitu. Kata konon ceritanya pada saat kita syuting, ini katanya kalau misalnya ada yang tahu, ini jembatan hilang nih tiba-tiba, menghilangnya bleng. Gitu, katanya. Nggak ada. Di Jembatan Panus itu kita syuting dengan kondisi udah jarang dilewatin kan. Nah, tapi masih ada 1-2 mobil atau motor yang lewatin. Ya? Masih, Panus masih ada. Sekarang kalau dari jalan apa namanya itu? Yang jalan yang baru. Hah? Bukan Tole, yang jalan baru yang ada pesek. Pesona Square apa namanya? Juanda. Dari Juanda yang ada jembatan gede besi ke kiri, lihat masih ada jembatan Panusnya. Oh iya. Yang dia tembok putih gitu kan. Iya. Nah kita syuting di situ masih ada lewat lah gitu. Nah terus berceritalah tentang si sejarahnya, karena memang itu dari zaman Belanda udah ada gitu. Udah cerita segala macam, terus Pak Leo bilang, sebentar ya sini. Dia bilang, Mas Arsya lihat deh ke bawah, itu kan kali kan? Iya. Dalam lagi? Dalam. Itu dalam. Walaupun sekarang kalau kita lewat situ pun juga masih banyak airnya nggak terlalu tinggi. Enggak. Kadang-kadang aja deres ya kan. Itu gue ngelihat ada badan duduk di pinggir kali. Badan. Palanya nggak kelihatan. Oke. Gue bilang, Pak Leo maaf, ini yang saya lihat beneran. Iya. Saya juga penasaran. Itu apa ya? Ini siapa gitu. Nah, karena itu terlalu dalam, kita nggak mungkin dong turun ke bawah. Iya, jauh banget kan, tinggi. Tiba-tiba, Pak Leo bilang, itu apaan? Di sebelah kiri, di ujung, jadi ini ujung jembatan, ini ujung jembatan jalan. Di ujung yang sebelah kiri, itu tiba-tiba ada asap. Gue lari langsung ke situ kan. Gue bawa senter, kameramen ikut, sama lampu, slet. Itu dari dalam, jadi di pinggir ujung temboknya si Panus, itu ada tanaman gitu ke bawah kan. Dari tanaman itu keluar asap, gitu. Terus pas Pak Leo datang, udah biarin aja, yuk. Udah nggak usah kita bahas, yuk kita jalan aja, gitu. Kita mulai. Kenapa? Nggak tahu. Pak Leo pun
Pak Dio pun tidak Gua lupa mau cerita atau dia nggak cerita ke gue. Oh, nggak cerita. Tapi mungkin setelah selesai syuting baru mereka dia cerita sama satu tim yang lain kayaknya. Karena kan terkadang gini, gua kadang-kadang bisa satu mobil sama Pak Leo atau gua satu tim satu pisah. Gua ngobrol sama tim yang nanti kita syuting gini kita jadi ngatur alur cerita jalan ceritanya seperti apa kayak gitu. Nah, dan dia punya alasan tersendiri untuk tidak ngebahas itu kali ya? Banyak. Setiap kali kita syuting banyak hal yang sama Pak Leo dia nggak mau cerita. Nggak mau cerita. Karena buat Pak Leo selalu bilang, Jack, ini nggak usah deh. Ini nggak usah deh. Maksudnya gini, di on air kita cerita gini. Garis besar. Terus dia diem. Oke. Yaudah. Sebaiknya ya ceritanya seperti itu. Nanti udahannya dia bilang nggak usah. Gua ada hal yang dengan iya. Gitu. Karena kayak yang Rumah Pondok Indah pun dia bilang, kalau misalnya sampai ini kebongkar, ini bisa kemana-mana. Wah, ini pemerintahan kacau, dia bilang gitu. Waduh. Karena kan itu ceritanya kan soalnya katanya perampokan, satu keluarga dibunuh. Enggak. Oh, bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kembali nih, kena. Kalau misalnya mau balik lagi nih gitu, selama 7 tahun itu ke belakang gitu ya. Yang lu yang ke 7 tahunnya ini kan ya gitu. Yang lu kangenin dari Pak Leo apa sih sebenarnya? Sosoknya dia tuh yang lu kangenin banget. Mungkin nggak banyak yang gue ceritain juga kali ya ke orang-orang ya. Pak Leo itu adalah bukan cuma teman kerja, tapi dia adalah sahabat gue dan dia yang menyelamatkan hidup gue. Gede banget tuh. Parah. Iya kan? Musang gede banget tuh. Musang king. Ada musang. Iya itu nih. Musang king. Wangi. Makanya pantas wangi banget. Dia bau durian. Iya. Bau durian. Ya, bau pandan. Dia yang menyelamatkan hidup gua lah. Jadi pada saat gua lagi selama proses syuting, ya masing-masing orang punya cerita di hidupnya. Tapi salah satunya yang menyelamatkan gua adalah Pak Leo. Karena pada saat itu nggak tahulah kenapa gue juga bersinggungan dengan alam gaib dan segala macem. Sampai satu gue inget banget gue lagi nyetir di depan Senayan pas lagi di depan TVRI. Gue ngerasa ini kok kayak ada yang aneh di sebelah kanan gue. Gue nengok ke kanan di luar jendela, lagi nyetir naik mobil jendela. Set, itu ada bayangan hitam terbang di samping mobil gue. Gue langsung telepon dia dong. Jack, iya udah tahu. Lo ke rumah gue sekarang? Gue langsung ke rumah dia. Nggak pulang sampai besoknya. Hanya dia menolongin gue untuk menetralisir hal-hal tersebut. Memang ya resikonya kalau punya acara seperti itu, apalagi di TV nasional, itu pasti ada orang yang nggak suka. Gue nggak tahu lah pada saat ini. Pokoknya kalau zaman dulu kan nggak seperti sekarang gitu. Tapi kan saat itu gue ngerasa gue nggak punya musuh gitu. Iya. Nah, singkat cerita, Pak Leo yang ngebantuin apa segala macem sampai yang bikin gue kangen itu adalah gue selalu datang ke rumah dia nggak pakai punya Jack gue ada masalah, nggak gitu. Emang tiba-tiba gue pengen nongkrong di rumahnya ini sampai pagi. Hanya ngobrol. Dia juga gitu. Dia juga yang untung lo dateng, dia bilang gitu. Untung dateng, emang gue lagi pengen ngobrol nih. Ngobrol di rumah. Tapi apapun ya sebenarnya, bukan soal problem atau apapun. Ngobrol aja gitu. Dan gue senengnya akhirnya ada orang-orang yang gue kenalin ke Pak Leo. Yang akhirnya jadi sahabatnya dia. Dan dibantu juga. Dibantu. Gitu. Pak Leo dulu sempat deket banget sama Mas Darwis, gara-gara sama-sama soal motret. Pak Leo belajar sama Mas Darwis juga jadi belajar melihat fotografi dengan menggunakan hati lah, apa segala macam gitu. Mereka kompak banget, sering pergi bareng gitu. Nah, gue seneng akhirnya Pak Leo juga banyak yang kenal lah, apa segala macam. Itu membuka banyak membuka banyak networking buat gue juga gitu loh. Nah, yang nggak bisa lepas dari Pak Leo juga adalah anak gue yang pertama. Si Farel. Farel itu waktu gue lupa umur 3 tahun kalau nggak salah, pernah gue bawa ke rumahnya karena gue bilang, Jack, lu bisa nggak? Gue lagi nggak siaran hari ini. Lu ke rumah dong. Si Farel bawa aja. Ayo udah deh bawa gitu. Set bawa. Si Pak Leo itu saat itu lagi getol motret. Gue mau motretin lu sama Farel ya gitu. Difotoin lah gue. Ada satu foto yang sampai sekarang itu gue posting di Instagram gue. Kalau misalnya emang mau lihat, lo mesti scroll ke bawah gitu. Nanti ditayangin.
Itu muka gue sama Farel lagi ada pada depan ketawa gitu, tek. Jadi kayak jidatnya Farel sama jidat gue nggak ketemu. Itu nggak diatur. Gue emang lagi bercanda, tiba-tiba si Farel lagi bilang, Bapak, dia ngomong gitu, set, Paleo nge-capture. Itu nggak bisa lupa tuh lo ya? Itu gue nggak bisa lupa, itu gue tulis, gue sampai captionnya, dan right away abis gue posting, Pak Leo masuk. Pak Leo langsung komen, gue ngeliat ini kok Brebes Mili ya. Wah, dia cerita di situ bahwa, ya pokoknya dia bilang, jadi akhirnya tulisannya dia itu yang gue rasain pada saat gue harus pisah sama mamanya Farel. Iya. Jadi dia udah nulisin bahwa apapun yang terjadi sama Babelo, dia itu adalah Babelo. Satu hari lu akan bangga sama dia. Gue nggak ngerti saat itu apaan. Iya. Tapi pada saat gue terjadi, gue baru, ini yang mau dimaksud. Ini yang dimaksud itu. Gitu. Nah, siap. Impact-nya Pak Leo tuh banyak banget sebenarnya. Sampai dengan lo punya channel ini bareng sama kita. Sama kita. Dan ya maksudnya sebenarnya ceritanya banyak banget yang bisa gue ceritain. Tapi gue bener-bener yang berbekas di hati itu ada beberapa. Tapi gue lagi mencoba mengingat lagi, aduh ceritanya mana lagi ya yang seru-seru. Cerita mana lagi ya. Tadi Panus gue belum cerita kan? Gue belum pernah cerita. Yang sebentar. Di Bogor gue pernah di pintu air, Bogor tuh pintu air namanya? Katulampa. Di Katulampa udah pernah syuting di Katulampa. Di Surabaya itu pintu air yang ada prostitusi itu banyak banget. Wonokromo. Iya. Yang pintu airnya banyak itu. Iya. Wih, Pak, itu Pak. Prostitusi 5.000. Iya. Bayar 5.000 waktu itu enggak kita. 5.000 dapat silet sama obat. Lu bayangin, lu interpretasi sendiri deh. Silet buat apa, obat buat apa. Paham saya. Nah, itu kita syuting di situ. Sampai pernah Pak Leo ditolak untuk syuting di Bali. Itu pernah. Gara-gara ternyata ada beberapa orang-orang spiritual di Bali pengen tampil. Sampai dia bilang, enggak, jangan dong Pak Leo. Kita yang harus tampil dong. Iya benar. Tapi waktu itu kita udah sempet syuting duluan di Bali sama Pak Leo. Nah, setelah itu baru yang... Dan dia sehumble itu, menolak orang atau apa. Dia sehumble itu. Dia cuman, Pak Leo tuh ngehe doang pada saat di Soal Merah Delima. Gue udah pernah cerita belum sih? Sama yang martabak. Gue sih yang lucu sih yang martabak. Wah, martabak mini. Martabak mini tuh, yang kita nggak lupain adalah martabak mini di Jogja, di Malioboro. Sama di Malang tuh ada bolu ijo. Martabak mini. Jadi gini. So-soan dia pesan. Dia bilang, ya, gue bayar tenang aja. Enggak, udah gue aja Jack, nggak apa-apa. Nanti aja kita ganti. Enggak, gue tenang. Pas gue balik badan, Syah, apaan? Iya. Kayaknya lo dulu yang bayar. Kita beli martabak mini banyak banget. Duitnya dia tinggal 2.000 perak. Di dompet dia, karena emang dia nggak pernah bawa duit banyak. Duit cash. Kan udah gue bilang, udah lah tenang, iya. Terus dia udah nyemilin lagi. Enak sih, beli lagi deh katanya. Udah beli lagi itu, terus bolu ijo, syuting berhenti cuman gara-gara itu bolu ijo. Dia jadi gini, kan gua sama Pak Leo itu orang-orang udah ngelihat chemistry-nya udah terjalin banget. Jadi mata gua kemana, Pak Leo langsung ngelihat. Tahu lah. Pak Leo matanya kemana, gua langsung, kenapa Pak Leo gitu. Gua juga langsung gitu. Saat itu kita syuting di depan pintu, tiba-tiba dia ngeliat gua ke dalam. Gua bilang, ini kenapa sih nih orang gitu? Kan udah dibuka pintunya, kan lu bisa ngelihat ya udah, kita belum masuk. Nggak, set. Terus gini, maaf Pak Leo, kenapa Pak Leo di dalam? Dari tadi Pak Leo kayaknya kok ngelihat ini ada apa tertuju gitu, sama tertuju sesuatu, mana? Oke, cut dulu, kenapa? Enggak, maaf. Gue tuh lapar banget, tuh ada bolu hijau di dalam. Jadi bukan hal yang mistis. Itu ada bolu hijau di meja. Karena gini, ngepet lo ya. Gue bilang gitu. Akhirnya kita cut dulu, bolu hijau kita nikmatin dulu. Itu bolu hijau, itu yang lucu-lucunya dari itu. Jadi seperti itu cerita bagaimana seorang Harsha Subandrio mengenang almarhum Pak Leo sampai dengan dia nggak ada. Terus sebenarnya pada saat dia nggak ada, itu gosip-gosip dia meninggal itu udah lama. Orang udah biasa zaman dulu pernah dibilang, wah Pak Leo meninggal gitu. Gua bilang, hah, Pak Leo meninggal? Lah kan gue pegang nomornya dia, gue telepon. Jack, berarti lu nggak meninggal? Gue bilang, iya nih, tahu nih orang heran, kenapa sih seneng banget bikin gosip-gosip? Dia bilang gue nggak meninggal. Nah pada saat itu teman kita si Heka, yang ngabarin ke gue.
Ceng, dia kan manggil gue Iya, kan, kita, Ceng, apaan Ceng? Pak Leo meninggal. Lu jangan bercanda lu, Ceng. Enggak bener. Bener, gue telepon, yang angkat adik iparnya. Yang tidak pernah biasanya pasti diangkat sama dia. Angkatnya. Wah, bener lemas gue pada saat dia bilang ada. Gitulah. Sorry semuanya mengenang sebenarnya masih almarhum panjang Pak Leo. ya Oh, ceritanya, banyak ceritanya. banyak Nanti banget. kita akan sambung lagi di Kimatat berikutnya. Mungkin nanti Arsya akan cerita pengalaman dia beberapa kali penelusuran dan atau apapun yang pasti akan keinget. Sebenarnya ada satu cerita yang bisa bikin kaget sih. Nanti aja diceritain ya. Iya, nggak maksudnya kita kasih ini dulu. Nanti aja ceritanya Biar seru. bareng sama Kak Re deh. Ya, Karena waktu Kak Re itu komunikasi sama Kak Re. Ya, Kak Re, Iya kan? Oh iya. Ya. Nanti pas komunikasinya itu ya. Cakep kan? Kita ceritanya itu. Jangan lupa subscribe. Seperti biasa keliling-keliling setiap hari Rabu muncul jam mana? Sini. Pokoknya kita habis maghrib itu 16.30. udah diupload ya. 16.30. 6.30 biasa udah muncul gitu ya, ditungguin aja. Coba komen sama like kalau pengen denger ceritanya Harsup dari zaman PNP dulu dan tonton. Ada kok beberapa file-file di YouTube, cari deh. Cari Avantgarde kan ya? Percaya nggak percaya. Iya, percaya nggak PNP, ya? percaya nggak percaya. Di situ ada siapa itu namanya? Sopo. Bilbina. Arzetti Bilbina. Pak, itu saya aduh. Arzetti itu sahabat saya. Enggak, itu saya nunggu tuh. Saya nunggu PNP itu, saya nggak nunggu Bapak, nunggu Arzetti-nya doang. Iyalah pasti. Iya pasti. Oke. Terima Sampai kasih. ketemu lagi di episode selanjutnya. Masih di Kimata bersama Harsha Subandrio. Dan juga Anwar Fuadi. Pak, Anwar Fuadi nikah lagi, Pak. Sama siapa? Masih pakai Versace nggak? Masih. Oh, berarti dia on the floor dong. Iya, on the floor banget. Sampai ketemu. Bye. Dadah.